Oke, kali ini gue akan membahas alur cerita film yang lumayan seru nih, namun agak ngeri-ngeri mantap gimana gitu. Film yang akan gue bahas ini adalah film Anonymous asal Amerika yang dirilis tahun 2018 lalu. Film ini bergenre trailer, dan film ini menceritakan tentang halusinasi yang dibuat oleh seorang hacker goib. Waduh, gimana nih, hacker kok goib? So, karena kali ini gue gak mau terlalu spoiler ya, jadi mending langsung aja ke awal ceritanya guys. Cuerpo Saramonean! Adegan awal dimulai dengan bertemunya dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Kedua sahabat ini bernama Jason dan Eric. Sementara ini adalah si Jenna, pacar si Jason, dan ini si Monica, istri baru si Eric. Nah, si Jason dan si Eric ini diceritakan sudah lama tidak bertemu. Si Jason berniat silaturahmi ke rumah baru milik si Eric, sekalian memberi selamat bahwa si Eric sudah menikah dengan seorang janda cantik yaitu si Monica. Di adegan awal ini keadaan masih damai-damai saja. Si Jason dan si Jenna pun yang baru datang diajak oleh si Eric ke ruang tamunya untuk minum ciu bersama. Sambil minum ciu tanpa oplosan, mereka membagi cerita masing-masing. Si Eric menceritakan tentang awal mula bertemu dengan si Monica sampai akhirnya menikah. Sementara si Jason menceritakan hubungannya dengan si Jenna. Sampai pada akhirnya saat mereka mengobrol ria, datanglah anak kandung dari si Monica. Sekaligus sekarang telah menjadi anak tirinya si Eric. Dia bernama Emily. Saat si Emily ini datang, si Jason ini sempat-sempatnya melihat dengan tatapan engasnya seakan-akan kayak om-om yang haus akan kasih sayang. Setelah itu, selanjutnya mereka ini makan-makan. Sambil ngefly, sambil lanjut juga mereka ngobrolin sesuatu. Ternyata sesuatu yang mereka obrolin itu adalah sebuah serbuk enak-enak. Dan ternyata si Eric dan si Monica ini mempunyai itu. Lanjutlah mereka berempat pun ngefly. Selanjutnya si Jason. Dia malah mengalami halusinasi. Dia melihat bahwa ada lukisan yang bergambar seperti entog yang tiba-tiba bergerak. Entognya dimakan macan, benar-benar entog yang sangat mengentogkan. Si Jason pun kaget melihat itu, dan mengalami lagi halusinasi tingkat dewa. Tidak lama dia terbangun dan dia langsung pergi ke toilet karena tiba-tiba muntah. Setelah muntah, si Jason ini berjalan ke arah kamar si Emily. Dia melihat keadaan si Emily yang sedang menonton film di tabletnya. Karena canggung, si Jason ini balik lagi. Saat balik lagi, si Jason tiba-tiba melihat komputer di salah satu kamar kosong di rumah si Eric. Komputer itu tiba-tiba menyala dan menyapa si Jason dengan tulisan "Halo Jason". Seketika si Jason kaget dan bingung siapa yang menyalakan komputer ini. Lalu saat si Jason menuju komputer itu, dia kaget tiba-tiba menerima chat dari akun anonim. Akun anonim itu mengatakan kepada si Jason bahwa dia tahu segala hal tentang kehidupan si Jason. Si Jason pun kaget dan kembali membalas pesan dari akun anonim itu. Si Jason bertanya beberapa pertanyaan ke akun anonim itu. Dan ternyata akun anonim itu berhasil menjawab beberapa pertanyaan dari si Jason. Karena si Jason ini bingung siapa orang di balik akun anonim ini, dia pun kembali ke ruang tamu. Dan seketika pacarnya si Jenna bertanya bahwa si Jason ini dari mana. Si Jason menjawab dia dari toilet. Saat mereka asik mengobrol, si Jason ini masih kepikiran soal akun anonim yang chatting dengannya tadi. Saha anu bieu teh boa juri gitu. Si Jason pun kembali ke kamar komputer itu karena penasaran. Lanjutlah si Jason ini bertanya, "Apa kau masih di sana?" Si akun anonim itu menjawab, "Iya." Si akun anonim itu kembali membalas pesan kepada si Jason, seolah memanas-manasi si Jason ini. Sampai ada chat dari si akun anonim itu memberikan challenge kepada si Jason dengan waktu 2 menit. Si Jason diperintahkan melakukan challenge
akan kebebasan berekspresi yang tidak bisa dia lakukan. Si Jason pun menerima challenge itu. Sampai akhirnya tiba-tiba datang si Emily ke kamar itu, menghampiri si Jason dan bertanya apa yang dilakukannya di depan komputer. Saat itu juga pikiran si Jason ini langsung nge-fly nih, dan dia langsung kepikiran untuk berbuat yang enggak-enggak terhadap si Emily ini. Epak tongnya, entong anjing dosa. Si Emily pun disuruh si Jason untuk membuka setengah pakaiannya. Si Emily sempat canggung, namun akhirnya dia mau melakukan apa yang disuruh si Jason ini. Setelah si Jason kembali memberi pujian gombalnya, dia mengatakan bahwa si Emily ini cantik sekali dan pantas menjadi seorang model. Saat itu juga si Jason langsung meminta si Emily untuk difoto di handphonenya. Difotolah si Emily ini dan fotonya tersimpan di HP si Jason. Ya mungkin buat bahan bacol ya. Setelah itu karena canggung, si Emily ini kembali ke kamarnya untuk melanjutkan menonton film. Setelah itu si Jason kembali membalas pesan dari si akun anonim ini. Dan ternyata waktu 2 menit yang diberikan akun si anonim ini ternyata waktunya pas. Si akun anonim ini pun langsung memanas-manasi lagi si Jason untuk kesekian kalinya dengan memberikan beberapa pertanyaan lainnya kepada si Jason ini. Salah satunya si akun anonim ini bertanya tentang pendapat si Jason soal si Eric. Si Jason seketika mikir kalau si Eric sahabatnya itu terkadang membuat si Jason jengkel dan seolah-olah tidak menghargainya. Sampai akhirnya si akun anonim ini bilang bahwa si Jason ini pengecut. Si Jason pengecut jika tidak mampu membalas perbuatan songong si Eric itu. Seketika si Jason kesal melihat pesan dari si akun anonim itu. Lalu si akun anonim ini membalas lagi sambil memanas-manasi si Jason dengan berbicara bahwa saat si Jason tugas di Irak, si Jenna pacar si Jason ini sempat kencan dengan si Eric dan berselingkuh. Dan si akun anonim ini juga bilang, apa kau tidak lihat, tadi si Eric dan si Jenna saat pertama bertemu, terlihat sangat mesra, dengan memegang tangan dan menciumnya. Nah, disitulah si Jason makin panas dan makin emosi, dan dia pun merencanakan sesuatu yang akan membalas perbuatan si Eric ini. Kembalilah si Jason ini ke ruang tamu meninggalkan ruang komputer. Seketika secara tiba-tiba si Eric dan si Jenna kaget saat si Jason bertanya dengan lantang tentang hubungan mereka yang disembunyikan. Si Eric kaget dan si Jenna malah marah sambil bilang kepada si Jason, apa yang kau lakukan? Si Jason ini tetap memaki si Eric dan si Jenna sambil mengatakan bahwa mereka telah berselingkuh di belakangnya. Si Eric dan si Jenna pun tetap membela diri dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam suatu hubungan. Sampai akhirnya emosi si Jason ini meningkat. Setelah si Jenna dan si Eric, giliran si Monica nih. Nah di sini nih, momen-momen yang agak sedikit creepy mantap gimana gitu. Si Jason ini menyuruh si Monica agar membuka bajunya di depan si Eric dan si Jenna. Si Eric pun tidak terima akan perlakuan si Jason terhadap istri barunya itu. Mengamuklah si Eric ini kepada si Jason. Si Jason yang emosi serasa bodoh amat akan perasaan si Eric yang telah menyelingkuhi pacarnya. Si Jason pun melanjutkan perbuatannya. Si Monica ini pun oleh si Jason di depan sahabatnya yaitu si Eric. Si Jason ini malah makin murka saat si Eric dan si Jenna memaki dirinya. Si Jason pun langsung lanjut di istri si Eric di depan matanya. Si Jason pun kembali ke ruang komputer itu. Dia kembali memberi pesan kepada si akun anonim bahwa dia cukup puas melakukan balas dendam. Namun si akun anonim ini malah terus memanas-manasi si Jason. Sampai si akun anonim ini bilang kepada si Jason, kau harus melakukan hal yang lebih untuk semua ini. Si Jason pun kepikiran akan si Emily, anak dari si Monica. Si Jason pun menghampiri ke kamar si Emily yang sedang menonton film. Dan terjadilah. Nah setelah itu seketika si Jason tiba-tiba terbangun. Karena tiba-tiba ada orang mengetok ke rumah si Eric dan mengantarkan paket. Dia pun aneh tentang apa yang terjadi. Si Jason membuka isi paket itu yang ternyata isinya adalah cacing. Si Jason pun kaget saat membukanya dan dia pun mencoba membukanya sekali lagi. Ternyata tadi hanya ilusi. Isi paket yang sebenarnya adalah kue ulang tahun milik si Emily. Si Jason pun bingung tentang apa yang terjadi. Si Jason ini juga tersadar setelah dia melihat komputer
yang dia pakai untuk chatting dengan si Anonymous itu ternyata semalam tidak pernah menyala, bahkan kabelnya tidak tercolok sama sekali. Dan dia juga berpikir tentang si Emily yang datang saat malam itu. Si Jason ingat bahwa si Emily yang datang ke ruang komputer malam itu mengatakan kalau si Jason ini lucu, karena si Jason terlihat ngobrol sendiri di depan komputer. Nah, dari situ si Jason sadar bahwa itu adalah efeknya menyebabkan halusinasi Gara-gara efek narkoboy. dan terbawa oleh alam sadar dia sendiri. Si Jason ini seketika langsung terburu-buru. Selain itu, dia juga membersihkan meja, lantai, kasur, serta yang lainnya yang masih terlihat ada bukti perbuatannya. Si Jason pun memakai pakaian, mobil, serta memakai uang milik si Eric yang akan dia gunakan untuk kabur. Dan tiba-tiba saat si Jason ini akan memasukkan kopernya ke dalam bagasi, seorang pria datang dan bertanya kepada si Jason, "Kau akan pergi kemana?" Si Jason pun kaget dan dia menjawab dia akan pergi berkemah. Si pria ini tiba-tiba marah dan memaki si Jason karena si pria ini tahu apa yang si Jason lakukan. Si Jason pun kaget mendengar perkataan pria itu. Dia langsung menodongkan pistolnya ke arah pria itu. Namun sambil santai si pria itu menjawab, "Kau tidak akan pernah bisa menembakku karena kau sudah dikepung." Tiba-tiba si Jason melihat ada banyak polisi yang sudah mengepung tempat itu. Karena pikiran si Jason ini sudah mentok, dan dia pun sudah ketakutan akan perbuatannya semalam yang sudah diketahui pria ini, seketika si Jason langsung Nah, seketika si pria ini tersenyum melihat si Jason melakukan itu. Dan ternyata si pria ini bukan asli manusia, guys. Pria ini hanya halusinasi si Jason saja. Terlihat di ending si pria ini berubah menjadi si Monica, si Eric, pria Arab, si Jenna, dan si Emily. Yang ternyata itu adalah halusinasi dari si Jason juga. Plot twist gini ya. So, kalau gue lihat endingnya ini seolah-olah memberi pesan, guys. Kalau misalkan kalian melakukan perbuatan buruk seperti si Jason, lambat laun baru akan terbalaskan secara instan, yang akan menimpa pelakunya cepat atau lambat. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.